Kami akan menjelaskan materi tentang virus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revalina Isatul Saleha dari kelas X MIPA 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Efrasat Media Kreatifani dari X MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gapin dari X MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Diva Satanaila dari kelas X MIPA 5. Perkenalkan, nama saya Bunga Apriliani, saya dari X MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan apa itu virus. Virus adalah materi yang membutuhkan suatu inang untuk dapat hidup dan bereplikasi. Nah, salah satu jenis virus adalah bakteriofag. Bakteriofag ialah virus yang menginfeksi bakteri. Contoh dari bakteriofag salah satunya adalah T4 virus yang menyerang bakteri Escherichia coli atau bisa disebut juga dengan E. coli. Demikian dari pengertian virus. Selanjutnya ada ciri-ciri dari virus. Pertama, virus berukuran sangat kecil berkisar 20-300 mg. Kedua, tubuh virus terdiri atas selubung dan bahan inti. Bahan inti berupa RNA ribonucleic acid atau DNA deoxyribonucleic acid. Ketiga, virus tidak mempunyai membran dan organel-organel sel yang penting bagi kehidupan. Keempat, virus hanya dapat hidup dan bereproduksi jika berada dalam sel hidup atau jaringan hidup, atau parasit intraseluler obligat. Kelima, virus dapat dikristalkan dan dicairkan kembali layaknya benda mati. Mengapa virus dikatakan sebagai makhluk peralihan benda hidup dan benda mati? Karena beberapa virus dapat dikristalkan sehingga virus bukanlah sel hidup. Sebab sel yang paling sederhana pun tidak dapat beregregasi menjadi kristal. Akan tetapi virus memiliki DNA atau RNA dan dapat melakukan proses metabolisme sehingga virus dapat juga dikategorikan organisme hidup. Berikut adalah gambar dan struktur virus bakteriophage. Bagian kepala. Kepala merupakan bagian dalam kepala virus berisi asam nukleat, sedangkan bagian luarnya diselubungi oleh kapsid. Kepala virus bakteriophage berbentuk polihedral dengan jenis asam nukleat DNA. Bagian leher. Leher merupakan bagian yang menghubungkan kepala dan ekor. Leher juga menjadi saluran keluarnya asam nukleat menuju ekor. Bagian ekor. Ekor merupakan bagian yang berfungsi untuk menempel pada sel inang. Ekor terdiri atas serabut ekor dan lempeng dasar. Serabut ekor berfungsi melekatkan diri pada sel inang, dan lempeng dasar yang berisi jarum penusuk untuk menginjeksikan DNA ke dalam sel inang. Lisogenetik. Pertanyaannya adalah jelaskan proses siklus litik dan siklus lisogenetik. Daur litik. Fase daur litik adalah satu penempelan, yaitu ditandai dengan melekatnya ekor virus pada dinding sel bakteri. Virus menempel hanya pada dinding sel bakteri yang memiliki protein khusus yang dapat ditempeli protein virus. 2. Penetrasi, yaitu penyuntik bakteri genetik virus ke dalam sitoplasmia sel inang dengan cara membuat lubang pada membrana sel inang dengan enzim lisozim. 3. Sintetis atau replikasi, yaitu pembentukan virus baru di sel inang. 4. Perakitan, yaitu menyelubangi molekul-molekul protein yang sudah terbentuk dengan kapsid sehingga menjadi tubuh virus yang utuh. Dan 5. Litik, yaitu penghancur membran sel inang menggunakan enzim lisosom sehingga virus-virus dapat keluar dari sel inang tersebut. Fase daur lisogenetik adalah yang pertama, adsorpsi. Varian menempel pada reseptor spesifik sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. 2. Menetrasi. Virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsida virus menjadi kosong atau mati. 3. Menggabungkan. DNA virus bakteriofag bergabung dengan DNA bakteri atau sel inang, membentuk profag. Dalam bentuk profag, sebagian besar gen berada dalam fase tidak aktif, tetapi ada sedikitnya satu gen yang selalu aktif. Gen aktif berfungsi mengkode protein reseptor. Protein reseptor berfungsi menjaga agar gen-gen profag tidak aktif. 4.
pembelahan. Jika sel inang membelah, setiap anaknya akan mewarisi profag. Profag dapat diinduksi menjadi aktif, sehingga mengakibatkan terjadinya daur litik. 5. Sintesis. Profag aktif dan keluar dari kromosom bakteri, sehingga DNA bakteri atau sel inang hancur. Kemudian terjadi fase replikasi DNA bakteriofag, sintesis bagian-bagian tubuh virus, dan seterusnya seperti pada daur litik. Sekian video dari kami, terima kasih sudah menonton.